Yang kedua itu namanya adalah aturan kosinus. Nah, kalau aturan kosinus ini dia namanya juga aturan kosinus, berarti kita pakai di sini pakai cos. Kalau tadi aturan sinus kita pakai sin, seperti itu. Nah, di aturan kosinus ini sama seperti tadi, coba kamu perhatikan dulu. Ada sebuah segitiga ABC dengan sisi di hadapan sudut A sebagai sisi A, sisi di hadapan sudut B sebagai sisi B, sisi di hadapan sudut C sebagai sisi C. Kemudian kita tarik garis lagi dari C ke AB. Sebut aja garisnya adalah garis CD, garis CD. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita anggap ini sebagai X, berarti otomatis sebelah sini, karena ini panjangnya adalah C, otomatis sebelah sini itu pasti adalah C dikurangi X. Seperti itu. Kalau misalnya di sini 8, di sini adalah 5, otomatis sini adalah 8 kurang 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan. Nah, sekarang perhatikan segitiga ADC. Dari segitiga ADC ini kita dapatkan cos A, dari segitiga ini ya, kita dapatkan cos A itu akan sama dengan, ingat, cos itu adalah samping bagi miring. Sampingnya adalah AD, miringnya adalah AC. Berarti cos A itu akan sama dengan AD dibagi AC. Nah, kemudian AD-nya itu adalah X, kemudian AC-nya adalah B, maka kita dapatkan cos A itu akan sama dengan X dibagi B. Nah, kalau saya pindahkan B-nya lagi ke sebelah sini, maka akan saya dapatkan X sama dengan B dikali cos A. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, dari kedua buah segitiga ini kan siku-siku ya, siku-siku di sebelah sini. Dari dua buah segitiga ini, kita bisa mendapatkan rumus Pitagoras dari kedua segitiga siku-sikunya. Dari segitiga yang di sebelah sini, rumus Pitagorasnya akan menjadi AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, karena AC-nya adalah B, maka B kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat ditambah CD kuadrat. Maka kita bisa pindahkan X kuadratnya ke sebelah sini, akan menjadi minus. Berarti CD kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Sip ya? Ya, saya rasa ini aman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan segitiga yang di sebelah sini, atau segitiga BCD, maka akan berlaku Pitagoras lagi, karena ini sama-sama segitiga siku-siku. Nah, bunyinya di sini adalah BC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Di mana BC itu akan sama dengan A, kemudian BD itu adalah C min X, berarti C min X kuadrat, dan CD kuadrat. Saya pindahkan lagi. C min X kuadrat itu saya pindahkan ke sebelah kiri lagi, maka akan mendapatkan CD kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C min X kuadrat. Oke. Saya rasa mantap lagi nih. Kita dapatkan lagi seperti tadi. Ada dua buah CD kuadrat di sini. Ya. Pertama yang ini, kemudian yang kedua yang ini. Maka kita bisa bentuk CD kuadrat sama dengan CD kuadrat. CD kuadrat yang pertama itu adalah B kuadrat. Kita pakai yang ini dulu. A kuadrat min C kurang X kuadrat sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Sebenarnya mana-mana nih boleh. Mana-mana duluan boleh. Semuanya supaya agak enak aja cara menyelesaikannya. Nah, kemudian ini kita kuadratkan. Seperti biasa, kalau ada A min B kuadrat, salah cepatnya nih. Harusnya di sebelah sini. Saya jelaskan sedikit di sebelah sini. Ya, kalau ada, ini kan ada, mana dia? C min X kuadrat. Nah, seperti biasa, pertama yang depan kita pangkatkan 2, maka akan didapatkan C kuadrat. Habis itu depan kali, pangkat kali depan kali belakang. Maka akan didapatkan 2 kali C itu adalah 2C kali X, berarti min 2CX, karena dia minus. Yang terakhir, yang belakang pangkatkan 2. Min X pangkat 2 berarti adalah X kuadrat. Ini dikurung. Karena masih ada min di depannya nanti di sebelah sini. Maka didapatkan A kuadrat min C kuadrat min 2CX plus X kuadrat sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Karena yang sebelah kanan tidak ada apa-apain. Kemudian kita kalikan masuk, atau kali pelangi bahasa kita ya.
Ini kita kalikan pelangi semua ke sana. Maka akan didapatkan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Nah, dimana kita bisa lihat nih. Ternyata X kuadratnya sama. Min X kuadratnya sama. Kita hapus. Bisa. Kemudian ini kita pindah ke ini semua kita pindah ke sebelah sana. Ini kita pindah ke sebelah kanan. Maka akan didapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2CX. Oke. Nah, tadi kita punya di sebelah sini bahwa X itu akan sama dengan B kali cos A. Berarti X yang ini kita bisa ganti menggunakan yang sebelah sini. Atau bahasa kita itu kita substitusikan. Maka didapat A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 B kali C kali cos A. Kenapa duluan B dari C? Karena abjad B-nya duluan, baru C. Nah, ini adalah aturan yang pertama. Nah, dari aturan yang pertama ini, kita bisa perhatikan, kita bisa mendapatkan ternyata kalau di sini ada sisi A kuadrat, maka cosnya ini pasti adalah A. Kemudian yang di sini, ini pasti adalah selain sisi yang di depan yang dicari. Berarti kita bisa dengan cara yang sama, kalau kau mau buktikan silakan. Dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan, kalau B di sini, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Karena di sini adalah B. Ya, kalau di sini C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Inilah yang kita sebut sebagai aturan kosinus. Ya, ini pembuktiannya. Kemudian kita bisa tarik kesimpulan dari dua buah pembuktian tadi. Yang pertama, itu adalah aturan sinus. Aturan sinus seperti tadi yang di awal tadi kita bahas, itu berbunyi A persen A itu sama dengan B persen B sama dengan C persen C. Ya, ini tadi kita dapatkan. Nah, aturan sinus ini digunakan ketika di soal itu diketahui satu sisi dan dua sudut. Ya, sisi, sudut-sudut. Misalnya ada segitiga nih. Nah, diketahui sisi yang ini, kemudian sudut yang diketahui sudut yang sebelah sini. C. Atau ada dua sisi, sudutnya ada satu. Misalnya nih, ada sisi, ada sudutnya di sebelah sini. Bisa. Ini penggunaan aturan sinus. Nah, kemudian yang kedua tadi kita dapatkan adalah aturan kosinus. Nah, kalau aturan kosinus, tadi ada 3 rumusnya. Seperti yang kita tahu tadi. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kemudian yang selanjutnya, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Yang terakhir, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Ingat, yang di sini ngikut sebelah sini juga ngikut sebelah sini. Kalau sisinya sisi B, maka sudutnya adalah sudut B. Kalau sisinya adalah sisi C, maka sudutnya adalah sudut yang C. Seperti itu. Kemudian yang di sebelah yang lainnya itu adalah sisi yang lain. Misalnya kalau dipakai sisi yang dicari adalah apa yang kita gunakan adalah sisi A, maka yang kita sebelah sini adalah sisi B dan sisi C. Dan sini juga sama. Kalau di sini digunakan sisi B, maka di sini adalah sisi A dan sisi C. Ini juga sama. Kalau di sini sisi C, maka di sini ada sisi A dan sisi B. Ini juga sama. Ini namanya adalah aturan kosinus. Ya. Kapan kita gunakan aturan kosinus? Aturan kosinus itu kita gunakan ketika dalam soal diketahui ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Kalau tadi kan sisi sudut, artinya ada dua sisi tapi tidak ada satu sudut tapi sudutnya tidak diapit. Kalau yang ini sudutnya diapit oleh dua sisi. Saya ada sisi, ada sudut, ada sisi. Ada sisi, ada sudut, ada sisi. Seperti itu. Pokoknya ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Ada juga yang kedua. Ini kita gunakan aturan kosinus ketika diketahui ketiga panjang sisinya. Ada sudut, ada segitiga, ini sisinya ada, sisinya ada, sisinya ada.
Yang dicari apa? Otomatis adalah sudutnya. Nah, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga semua paham. Sebelum saya tutup ini, akan saya jelaskan 2 contoh soal, masing-masing satu. Yang satu untuk aturan sinus dan satu untuk aturan kosinus. Ya. Perhatikan baik-baik contoh soal. Ya. Contoh soal yang pertama. Ada suatu segitiga ABC dengan besar sudut A dan C berturut-turut 60 derajat dan 45 derajat. Jika panjang sisi AB adalah 8, hitunglah panjang sisi BC. Untuk menjawab soal seperti ini, kamu harus buat dulu ilustrasi gambarnya. Kita gambar dulu segitiganya. Ya. Ini adalah segitiga A, B, C. Kemudian katanya sisi A dan sudut A dan sudut C berturut-turut besarnya adalah 60. Berarti ini 60 derajat dan di sini adalah 45 derajat. Nah, kemudian sisi AB itu panjangnya adalah 8. Nah, yang diminta panjang sisi BC, anggap aja ini X. Masih ingat tadi? Ini kita ada 2 aturan sinus dan aturan kosinus. Kapan dipakainya? Ingat, ini yang diketahui apa? Ini yang diketahui adalah sudut-sudut sisi, atau dalam yang saya jelaskan tadi di sebelumnya itu adalah sisi, sudut. Ya. Nah, kalau berlaku sisi, sudut berarti kalau diketahui sisi, sudut berarti yang kita pakai aturan apa? Yang kita pakai adalah aturan sinus. Iya. Apa bunyi aturan sinus? Kalau misalkan ini kita anggap sebagai sisi A kecil, ini adalah sisi B kecil, ini sisi C kecil, berarti yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai hanya sisi yang kita pakai adalah hanya sisi yang A. Yang kita pakai adalah hanya sisi yang A dan sisi yang C. Kenapa tidak pakai sisi yang B? Karena sudut B-nya tidak ada. Tidak penting berarti kita cari. Ya, yang kita pakai hanya adalah sisi A dengan sudut A, sisi C dengan sudut C. Maka berlaku A per sin A ini sama dengan C per sin C. A-nya berapa? A-nya adalah X. Tadi kan belum diketahui. Sin A-nya berapa? A-nya adalah sudutnya 60 derajat. Berarti ini sin 60 derajat. C-nya berapa? C-nya 8. Sin C. Sin 45 derajat. Ya. Nah, sekarang kalian masih ingat kan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut yang istimewa. 45 dan 60 ini sudut-sudut istimewa. Berarti X per sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian sin 45. Sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Ya. Kemudian ini karena sama-sama setengah kita bisa coret. Kemudian akar 3-nya kita pindah ke sebelah sana. Maka akan didapat X sama dengan 8 akar 3 dibagi akar 2. Ingat, ini masih bentuknya akar. Berarti kita apakan? Kita rasionalkan penyebutnya. Kita kalikan sekawan. Berarti kalikan akar 2 per akar 2. Maka akan menjadi 8 akar 6 per 2. Akar 2 kali akar 2, akarnya habis. Sisanya 2. 8 bagi 2, 3 bagi adalah 4 akar 6 cm. Nanti di sini adalah 4 akar 6. Oke, paham semua ya? Saya rasa semuanya sudah paham. Kita berlanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah tentang ini soalnya. Pada segitiga ABC, diketahui panjang sisi AB dan BC berturut-turut adalah 8 dan 10. Jika besar sudut B adalah 60 derajat, hitunglah panjang AC. Seperti tadi, kita harus gambar dulu bentuknya seperti apa. Ini segitiga ABC. Kemudian diketahui panjang sisi AB itu adalah 8, panjang sisi BC adalah 10. Kemudian sudut B adalah 60 derajat. Nah, kalau ini kira-kira pakai aturan apa? Ini kan yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Ada sisi, ada sudut, ada sisi. Karena ada 2 sisi yang mengapit satu sudut, maka otomatis ini menggunakan aturan kosinus. Iya. Aturan kosinus.
Apa bunyinya? Kalau ini adalah sisi A, ini sisi B, ini sisi C, maka yang kita pakai apa? Karena ini kita tahu adalah sudut B, berarti yang kita pakai sisi yang B. Maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan kuadratkan sisi yang lain. Berarti A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Karena ini pakai yang B. Ya, karena B-nya belum ketahuan kan, AC yang kita cari. Berarti B kuadrat sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah mana dia A? A-nya 10, berarti 10 kuadrat ditambah C-nya adalah 8. 8 kuadrat min 2 kali 10 kali 8 kali cos 60 derajat. Nah, ini akan menjadi B kuadrat sama dengan 100 ditambah 64 min 2 kali 80 cos 60 itu adalah setengah. Ini kita bisa coret. Berarti akan mendapatkan B kuadrat sama dengan 100 ditambah 64 kurang 80. Berapa? Dia akan menjadi 84. Maka B akan sama dengan akar 84. 84 itu kita bisa sederhanakan. Dia akan menjadi 4 dikalikan 21. Akar 4 bisa nggak? Bisa. Akar 4 itu adalah 2. Tapi akar 21 nggak bisa. Berarti ini 2 akar 21. Maka panjang di sebelah sini, panjang AC itu adalah 2 akar 21. Oke, siap ya? Saya rasa kalian sudah paham semua. Ini lumayan panjang materinya dan pembuktiannya agak panjang, tapi yang kalian fokuskan itu adalah aturannya. Pembuktiannya itu bisa kalian pelajari, pahami, supaya otak kalian itu bisa menalar untuk soal-soal yang lain. Saya rasa cukup untuk yang aturan sinus dan aturan kosinus. Tunggu lagi untuk materi berikutnya, yaitu luas segitiga. Nanti kamu nonton lagi video yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.